Kenapa Yesus berubah anggur? Coba kita perhatikan. Itu pesta udah 3 hari. Ini udah minum udah 3 hari, 3 malam nih. Yesus datang, anggur habis. Maminya keluar, bilang, anggur habis. Yesus bilang apa? Apa urusannya denganku? Benar nggak? Gini, ada pernikahan udah 3 hari, acara pesta pernikahan 3 hari. Maminya udah di sana, maminya di sana. Ngapain? Ngapain dia di pesta pernikahan maminya? Ayo. Lalu Jesus nggak mau pergi. Dijemput nih, liatin. Dia dijemput oleh para Hawariun, dibawa ke pesta pernikahan. Kalau tamu, kok tamu dijemput? Dia tamu atau apa? Hati-hati kalau baca Bible. Jesus tidak pernah rubah air jadi anggur karena dia tahu mabok itu dosa. Berarti paradigma selama ini orang menilainya itu, Ustadz ya? Lelang dakwah, lukisan Old Golden Rose, karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan Old Golden Rose ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Ada kan kalau di Islam itu kan kita emang tidak boleh mengonsumsi alkohol ya. Pada dasarnya kan, sebenarnya segala sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan itu kan emang nggak bagus sebenarnya. Basicnya kan seperti itu ya. Tapi kenapa di Kristen sendiri, di ajaran Isa Al-Masih sendiri, Yesus sendiri malah Yesus menciptakan anggur yang sedangkan itu Kana itu bukan perjamuan, itu Kana. Ya kan, pernikahan di Kana. Itu berubah air menjadi anggur. Kana. Kana itu Lukas. Jadi ada cerita Ustazi. 3 hari maminya Jesus ini pergi duluan ke Kana untuk pesta pernikahan. Jesus nggak mau ikut. Ya, kalau kita baca itu Jesus nggak mau ikut. Hawariun atau 12 disciples nyamperin dia karena itu masih saudara sepupu dari maminya Jesus. Maria. Dari situ aja sebetulnya udah timbul rasa curious, rasa curiosity ya, rasa ingin tahu kita untuk menggali lebih dalam. Setelah Jesus dijemput sama 12 disciples selalu datang ke sana. Gini, pesta sudah 3 hari. Ya, Erik pasti tahu lah. Pesta pernikahan itu sudah 3 hari dan mereka sudah minum itu di situ. Pada saat itu belum jatuh hukum tentang bahwa perjamuan itu anggur perjamuan tidak dipakai di anggur pesta. Gini. Anggur itu dipakai orang Yahudi untuk besoknya Pesak, besoknya puasa. Malamnya mereka minum anggur, makan daging domba, dan makan sayur pahit. Sayur pahitnya itu sebetulnya sayur asin. Sawi asin.
Itu dibilang sayur pahit. Mereka puasa besoknya, makan sahur, minumnya anggur yang apa? Anggur vinegar. Sorry, beda bos. Vinegar sama wine, beda nggak? Ya beda. Beda. Nah, dia oke. Kenapa Yesus berubah anggur? Coba kita perhatikan. Kalau kita lebih teliti ya, baca. Kalau kita sungguh-sungguh cinta Bible. Itu pesta udah 3 hari. Dan minum anggur yang terbaik. Ya kan ada pimpinan pesta mengatakan, mereka mengeluarkan anggur yang terbaik lebih mula, gitu kan? Ini udah minum udah 3 hari, 3 malam nih orang-orang. Pesta. Yesus datang, anggur habis. Maminya keluar. Bilang, anggur habis. Yesus bilang apa? Apa urusannya denganku? Benar nggak? Apa urusannya denganku? Itu saudaramu. Nggak mau, Yesus nggak mau rubah. Apa urusannya? Mau bantu apa? Yesus nggak punya duit. Mau beli anggur bagaimana? Bertong-tong gitu, galon-galon gitu kan? Maminya Yesus yang punya apa ya? Yang punya ini dia punya ini sendiri. Hai pelayan, dengarkan dia. Apa yang dia bilang, ikutin, bener nggak? Lalu kan pelayan-pelayan datang. Terus Yesus bilang apa? Itu ada tong-tong gitu, isi air. Yesus isi air, isi anggur apa air? Isi anggur. Air, bukan anggur. Hai pelayan, isi air. Isi air, udah. Bawa ke pimpinan pesta. Itu air udah jadi anggur belum? Udah, kan? Belum. Nggak pernah ada ceritanya. Mari kita buka Bible-nya. Mari kita buka Bible-nya. Buka Bible-nya. Air menjadi anggur. Air menjadi anggur tuh di mana? Itu kata-kata berubah air menjadi anggur. Yesus nggak pernah bilang itu. Itu diisi oleh penulis Bible. Gimana sih? Gila sih. Nggak pernah ada Yesus merubah air jadi anggur. Tuhan ngajarin orang mabok gimana lu? Nggak mungkin. Yohanes 2. Nah, coba baca pelan-pelan. Okay. Maka ada pernikahan di Kana. Iya kan? Bentar, saya baca. Oke. Pernikahan di Kana. Udah pernah cerita gini belum sama dia? Belum. Banyak saya berdebat. Oh ya baik. Insya Allah. Pernikahan di Kana. Apa tuh? Baca. Iya. Yohanes. Hari ketiga ada perkawinan. Nah, sudah 3 hari. Di Kana. Kok lu punya Bible sih, Kak? Ini di YouTube. Oh, di YouTube. Di YouTube di Google. Oke, iya. Yohanes 2. Gak usah saat sharing ya, aku pengen ini aja. Iya. Pada hari ketiga, perhatikan tuh. Lu udah buka belum, Rick? Kamu udah buka? Pada hari ketiga, perhatikan kata-kata ini. Kita harus jeli kalau baca Bible tuh. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Sudah 3 hari pesta tuh. Di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Berarti sudah 3 hari si mami ada di situ. Anak masih di Nazaret, ngerti ya? Yesus dan murid-muridnya diundang. Coba perhatikan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Itu nomor 2-nya ya. Iya. Oke. Coba ketik di Google kosong, Sadap. Udah mulai nih. Google kosong Yohanes 2 tanda bagi 2 versi paralel. Sebetulnya bukan diundang, Ustaz. Yesus dijemput. Coba. Ada versi paralel. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Terus yang bawahnya yang TL. Yang TL itu Yesus dan murid-muridnya diundang. Cari, ada yang dijemput nggak tuh? BIS apa TSI gitu. Bahasa aslinya dari bahasa Yunani. Yesus dan kami murid-muridnya juga diundang hadir ke pesta itu. Terus? TSI. Terus? TSI 3, Yesus dan kami murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Kita lihat kenapa ada anggur di situ. Pengikutnya diundang. Tuh, yang AVB ITL. Iya, AVB. Iya. Yesus dan murid-muridnya juga dijemput ke majelis itu. Ke majelis itu. Gini, ada pernikahan udah 3 hari, acara pesta pernikahan 3 hari. Maminya udah di sana. Ngapain? Ngapain dia di pesta pernikahan maminya? Ayo.
Lalu Jesus nggak mau pergi. Dijemput nih, liatin. Dia dijemput oleh para Hawariun, dibawa ke pesta pernikahan. Kalau tamu, kok tamu dijemput? Dia tamu atau apa? Hati-hati kalau baca Bible. Kalau cuma gini, Ustadz Ipung, saya nikahin anak saya, Ata pernikahan. Ustadz Ipung tamu dong, saya undang ya. Orang-orang jemput Ustadz Ipung. Masuk akal nggak? Tamu dijemput karena udah 3 hari nggak datang ke pesta itu. Mungkin nggak? Mungkin nggak itu? Narasumber. Saya dijemput karena saya narasumber. Karena dia narasumber. Dia dijemput. Oke, lanjut ke yang 3-nya. Lanjut. Dan nanti ketemu tuh anggurnya tuh. Ketemu anggurnya. Ya enggak? Ketemu. Nah ini nih. Ini sebetulnya bidangnya dia nih. Namanya eksposisi ayat. Nih orangnya. Itu ya lagi nih eksposisi. 3-nya apa tuh, Kak? 3-nya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata padanya, mereka kehabisan anggur. Terus 4-nya, ibunya bilang, Ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, pelayan-pelayan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh. Ada terang Yesus. Masing-masing diisi air oleh 2-3 gayung oleh si pelayan. Yesus berkata pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka mengisinya. Lalu di ayat berikutnya di 28, lalu kata Yesus, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Di mana berubahnya? Berarti karena ini udah pada mabuk, disangka itu anggur. Itu pinter lurik, gua demen sama yang pinter-pinter gitu. Ya udah ngerti ya. Yesus tidak pernah merubah air jadi anggur. Oke. Jesus tidak pernah rubah air jadi anggur. Karena dia tahu mabok itu dosa. Berarti paradigma selama ini orang menilainya itu, Ustadz ya. Yesus merubah air menjadi anggur, padahal mana dari nggak ada. konteksnya adalah sebenarnya mereka sudah emang udah mabuk, jadi ngerasain air itu udah kayak anggur. Bayangin 3 hari bos, mereka minum anggur terbaik bos. 3 hari. Bener aja sih perbola sih. Serem. Pengen sih banget. Iya, sebetulnya tuh kita apa ya? Kalau jadi orang yang apa ya? Kita ada di wilayah kristolog. Ya baca aja jeli aja baca. Nggak usah yang aneh-aneh. Kita tafsir begini tuh. Menurut versi pendeta kan beda tuh. Iya dong pasti. Manis. Dia juga dulu bilang gitu tuh. Ini anggur manis, bukan memabukkan. Ini ya yang ngomong. Berarti intinya konteksnya kalau itu tidak sampai membuat kita mabuk, berarti emang kan kalau anggur itu emang anggur fermentasi itu kan setidaknya kayak wine itu kan emang sebenarnya bagus buat kesehatan juga, Ustadz ya. Kalau tidak dikonsumsi secara berlebihan. Kayak contohnya kayak ibaratnya secara medis pun. Oh medis, ya, kalau untuk medis diterima. Ya. Medis ya. Gitu. Berarti diterima. logik ya, masih masuk. Masuk. Logik ya. Masuk. Nah, Alhamdulillah saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting, sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi kami mohon harapannya dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insyaallah. Dan itu bisa menampung mereka semua. Dan ini akan jadi pusat mu'alaf ya Bunda ya. Iya, insyaallah harapan kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mu'alaf di sini dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal pondok pesantren sentral mu'alaf di, mu'alaf di Kota Manado. Ya, insyaallah. Ya, seperti itu. Baik.
Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak sukarelawan dari Hagia Sophia yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang 15 berada. kabupaten, Bunda. Masya Allah, dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin muslimat dimanapun berada. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah